Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Shalom. Silakan duduk. Senang Bapak Ibu terkasih dalam Kristus boleh berjumpa kembali malam hari ini. Saya yang sering bolos di tempat ini. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tema hari ini berbicara tentang ujian. Ya. Sesuatu yang kalau boleh milih cenderung orang pasti tidak suka. Ya. Anak-anak sekolah ketika ditanya, apakah mereka senang sekolah? Oh, senang katanya. Dan yang paling tidak disukai di sekolah itu apa? Ulangan katanya. Ulangan, ujian. Wah, sekolah itu akan lebih menyenangkan lagi kalau tidak ada ulangan, tidak ada ujian. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan kembali. Apakah ujian itu penting atau tidak? Tolong PowerPoint-nya. Karena justru ini sangat-sangat penting. Karena Allah punya rencana untuk hidup Anda dan saya. Dan agar benar-benar rencana yang sempurna itu terjadi, tidak ada jalan lain. Anda dan saya perlu memiliki iman yang bertumbuh. Dan iman itu hanya bertumbuh lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak mengenakkan. Peristiwa yang menyenangkan, diberi hidup berkelimpahan materi, menyenangkan toh. Tetapi itu juga bisa berupa satu ujian. Karena ada orang yang ketika hidup di dalam keadaan biasa-biasa, punya relasi intim dengan Tuhan, benar-benar mencari Tuhan. Ketika punya kesulitan, semakin pegang erat. Dan ketika semuanya sudah tercukupi, tanpa sadar Tuhan mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena merasa semuanya sudah ada, semuanya sudah terjamin dan tanda kutip tidak lagi butuh Tuhan. Saudara, mari kita renungkan kembali. Ujian itu tidak harus selalu masalah yang menyulitkan. Tetapi juga hal-hal yang menyenangkan itu pun juga satu bentuk ujian. Dan malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana iman kita bisa bertumbuh lewat berbagai ujian yang terjadi dalam hidup kita. Kalau masalah itu tidak menyenangkan, cenderung semua orang pasti tidak suka. Tapi yang perlu kita renungkan adalah senang atau tidak senang masalah sewaktu-waktu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengharapkan terjadi masalah dalam hidup kita, tetapi sewaktu-waktu masalah itu bisa menghampiri kita. Dan kalau masalah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, emosi negatif kita akan mulai terpancing. Menjadi bad mood, uring-uringan, semua kelihatan salah. Dan yang menjadi sasaran adalah orang-orang terdekat. Dan diri sendiri kemudian menyesal. Sering penyesalan itu adalah sesuatu yang terlambat. Hidup rasanya kok seperti ini. Menjadi letih dan lesu. Saudara, mari kita renungkan. Apakah ketika kita sudah dibaptis menjalani hidup sebagai seorang Katolik, aku menjalani hidup sehari-hariku bersama Tuhan atau tanpa Tuhan? Hasilnya pasti berbeda. Dan malam hari ini kita akan merenungkan. Kita akan belajar dari banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, termasuk dari Yesus sendiri. Menghadapi ujian bersama Tuhan atau tanpa Tuhan, jelas sangat berbeda. Sisi kiri adalah menghadapi ujian bersama Tuhan, sisi kanan tanpa Tuhan. Dengan orang yang sama, kita akan belajar. Karena ternyata meskipun tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang luar biasa, mereka tetap manusia yang lemah. Mereka tetap juga punya kelemahan-kelemahan manusiawi
yang membuat ada saat-saat mereka tidak bersama Tuhan. Abraham dan Ishak, kita tahu ceritanya bagaimana dalam usia sudah tua. Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah leluhurnya Mesopotamia untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan dia dijanjikan hidupnya akan diberkati Tuhan. Dia akan mempunyai banyak keturunan. Padahal usia Abraham dan Sarah sudah tua. Mereka melakukan perjalanan bersama dengan Haran, yaitu orang tuanya dan juga ponakannya Lot. Tapi saat sampai di kota Haran, mereka tinggal sampai kemudian ayah dari Abraham ini meninggal. Di situ Tuhan memanggil kembali. Dan Abraham melanjutkan kembali perjalanannya. Saudara terkasih, mari kita renungkan. Ujian yang terbesar bagi Abraham adalah saat anak yang dia peroleh dalam usia 100 tahun. Jadi Abraham usia 100, Sarah usia 99. Jadi 1 tahun sebelumnya Tuhan mengunjungi dan berkata kepada Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Sarah tidak percaya dan dia tertawa. Dalam kemah dia tertawa, Tuhan tahu. Langsung Tuhan mengatakan dan Sarah mengatakan, enggak, saya enggak tertawa. Maka kenapa anaknya diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Dan ketika anak ini sudah mulai bertumbuh dan satu anak lagi, nanti kita berbicara sisi menghadapi ujian tanpa Tuhan. Di mana Abraham ini diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelian. Bagi orang Israel, korban sembelian biasanya adalah domba atau kambing pilihan yang tidak ada cacat dan segalanya, dan itu kemudian disembelih dan dipersembahkan pada Tuhan. Saudara, kita semua tahu ceritanya bagaimana Abraham taat. Abraham taat, dia berangkat dengan membawa pembantu-pembantu untuk manggul kayu dan segalanya. Dan Ishak bahkan bertanya, Bapa, mana kurban persembahannya? Dan Abraham bernubuat tanpa dia menyadari. Tuhan akan menyediakannya. Dan memang terjadi. Saudara, yang terjadi pada saat naik ke atas gunung, Ishak sudah diikat, pisau sudah dicabut, dan sebentar lagi Ishak akan disembelih. Tapi disitulah Tuhan melihat bagaimana Abraham betul-betul lulus dari ujian. Dalam tanda kutip ujian yang mengerikan. Karena ini satu-satunya anak perjanjian yang Allah janjikan dan baru terpenuhi sekian puluh tahun setelah Abraham dan Sarah tua. Sekarang bahkan diminta Tuhan. Tapi di situ kita bisa lihat iman Abraham yang sudah matang. Maka judulnya adalah iman yang bertumbuh lewat ujian. Di titik ini iman Abraham adalah iman yang benar-benar sudah kokoh. Sehingga ketika satu-satunya anak perjanjian diminta, dia persembahkan karena dia percaya Allah mampu membangkitkan. Ini yang terjadi dengan Abraham. Ketika dia betul-betul sudah bersatu dengan Allah dan diminta untuk melewati ujian yang berat, dia lulus. Tetapi kita mundur sedikit, yaitu pada waktu dalam perjalanan bahkan sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di situ Allah tunjukkan ini tanah yang aku janjikan untukmu. Tetapi belum kamu tempati saat ini. Karena dosa-dosa mereka belum terpenuhi. 400 tahun kemudian baru keturunanmu yang akan menempati. Saudara, ternyata Allah ketika menjatuhkan hukuman, yang kita tidak boleh lupakan adalah Allah itu maha adil. Sering kita terjebak dengan Allah adalah kasih. Loh, memang betul Allah adalah kasih.
Yang keluar dari dirinya adalah kasih, kasih, dan kasih. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, Allah juga Allah yang maha adil. Dan dia tidak pernah berubah. Keadilannya tetap ditegakkan. Sehingga tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham pun harus menunggu, memenuhi takaran ukuran hukuman atas orang Kanaan itu. Dan Allah yang maha tahu, dia tahu baru 400 tahun kemudian. Abraham sudah diberitahu. Dan dalam perjalanan ini Abraham dilimpahi kekayaan yang luar biasa. Tetapi penyesalannya dia tetap tidak punya anak. Yang terjadi kebiasaan zaman itu, kalau seorang nyonya, dalam tanda kutip dikatakan mandul tidak punya anak, maka yang dilakukan adalah dia berikan budak perempuannya untuk tidur dengan suaminya. Dan kalau nanti sudah punya anak, anak ini akan menjadi anak nyonya itu. Ini kebiasaan zaman itu. Dan yang terjadi adalah Sarah berpikir seperti itu. Dia kemudian berbicara kepada Abraham. Tuhan menjanjikan kita punya keturunan, tapi aku kan mandul. Ini budakku Hagar tidur dengan dia. Dan kita tahu Abraham melakukan itu dan lahirlah Ismail. Ketika Ismail lahir, Hagar mulai menjadi sombong. Dia menghina nyonyanya yang mandul. Dan mulai terjadi pertengkaran dan segalanya. Saudara, mari kita renungkan kembali. Ketika Sarah dan Abraham melakukan itu, mereka tidak bertanya pada Tuhan. Yang menjanjikan mereka punya anak perjanjian kan Tuhan. Dan mereka tidak tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caramu? Mereka langsung memutuskan sendiri menurut kebiasaan zaman itu. Betapa seringnya kita dalam hidup juga melakukan hal yang sama. Kita melakukan satu tindakan, mengambil satu keputusan berdasarkan kebiasaan. Biasanya begini. Padahal kita lupa, yang biasanya belum tentu itu juga rencana Tuhan. Dan Anda tahu, pada saat Ismail lahir, sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia seperti keledai liar yang akan menanduk ke kiri kanan, termasuk juga saudara-saudaranya. Anda tahu, permusuhan terjadi, di mana Ismail menurunkan keturunan Arab. Yang dari Ishak keturunan Israel. Dan kita lihat berapa ribu tahun itu terjadi sampai sekarang. Mari kita renungkan kembali. Ada begitu banyak kerugian ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi dua-duanya diberkati. Tetapi apa yang sudah tertulis di Alkitab itu terus sampai sekarang loh. Mereka tidak akor. Sekarang kita lihat Yusuf anak anak Yakub. Bagaimana Yusuf dia benar-benar anak yang disayang oleh ayahnya. Sebetulnya ini kesalahan dari ayahnya. Karena dia kehilangan orang yang dicintai, yaitu ibu Yusuf sudah meninggal. Maka Yusuf betul-betul disayang lebih dari saudaranya. Itu sudah menimbulkan rasa iri. Dan yang terjadi adalah Tuhan bahkan akan memakai Yusuf. Tuhan sudah menyampaikan kepada Yusuf penglihatan bagaimana dengan gambaran-gambaran yang menunjukkan dia adalah penguasa. Seorang yang benar-benar akan dihormati termasuk oleh ayah ibunya dan saudara-saudaranya. Cerita Yusuf tentang mimpi ini, kalau kita lihat saat dia menyampaikan kepada saudaranya, ini adalah kesalahan Yusuf karena kepolosannya. Saat dia mendapat sesuatu dari Tuhan dengan penuh sukacita, dia ingin bagikan tanpa dia memikirkan
Kalau kita masih ingat saat diberi ajaran karunia-karunia Roh Kudus, saat Tuhan memberikan sesuatu, itu perlu kita discernment, perlu kita tanyakan kembali. Kebenarannya benar enggak dari Tuhan? Setelah benar, kemudian apakah perlu disampaikan atau tidak? Kalau itu berkaitan dengan orang-orang tertentu. Ini pentingnya karunia discernment. Terus tanya, kapan waktu tepat untuk disampaikan? Kalau Tuhan mengatakan belum waktunya, meskipun kita sudah mendapat sesuatu dari Tuhan, berarti kita harus tutup mulut. Kita tidak boleh mengatakan. Dan itu juga satu ujian. Kenapa? Karena kita tahu sesuatu akan terjadi, tapi kita tidak boleh ngomong. Oh, itu tidak gampang. Di situ juga bentuk ujian. Dan Yusuf dalam hal ini, dia tidak bertanya pada Tuhan. Sehingga apa yang dia dapat, dia langsung ceritakan dan semakin menimbulkan rasa iri. Yang akhirnya membuat Yusuf akhirnya menderita. Ditangkap, hampir dibunuh, tapi akhirnya dijual. Ini sisi ketika Yusuf mengambil keputusan tindakan tanpa melibatkan Tuhan. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Bagaimana Yusuf melibatkan Tuhan terus-menerus dalam hidupnya. Anda lihat Yusuf adalah seorang yang benar-benar mencintai Tuhannya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada kebencian dalam dirinya. Allah adalah kasih. Dalam diri Yusuf betul-betul yang keluar hanya kasih. Termasuk terhadap saudara-saudaranya. Pada saat dia dibuang, dia menjadi budak. Bahkan akhirnya sampai ke Mesir dia dibeli oleh Potifar, panglima perang dari Firaun. Dan yang terjadi, Yusuf adalah selalu orang yang ingin memberikan yang terbaik. Tidak peduli itu siapa, termasuk tuannya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dan disitulah Potifar mempercayakan dia. Boleh dikatakan semua kekuasaan Potifar, Yusuf punya kuasa yang sama, kecuali istrinya. Sangat jelas itu ditulis. Dan yang terjadi adalah, sebentar, kalau kenakan ngomong lupa waktu. Saya tadi diberitahu, saya boleh ngomong sampai 8:30 ya. Oke, baik. Nanti tolong diingatkan ya. Oke. Yang terjadi adalah saat Yusuf dipercaya, istri Potifar tergoda dan ingin melakukan perselingkuhan, tapi dengan jelas Yusuf mengatakan, aku tidak mau melukai hati Tuhan. Dan bahkan dia melarikan diri, dia lepaskan jubah yang dipegang oleh istri Potifar itu. Dan kita semua tahu ceritanya, istri Potifar yang merasa malu akhirnya berteriak-teriak dan mengatakan bahwa dia yang mau diperkosa oleh Yusuf. Yang terjadi, Yusuf masuk penjara. Apakah ditulis Yusuf marah pada Tuhan? Enggak. Bayangkan Yusuf sudah dapat mimpi yang dalam gambarannya bahwa dia akan menjadi orang besar yang akan disembah bahkan oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tapi yang terjadi justru dia masuk penjara. Jadi budak kemudian masuk penjara. Yang dia lakukan apa? Yusuf tetap punya relasi yang intim dengan Tuhannya. Dia tetap ingin memberikan yang terbaik meskipun di dalam penjara. Sehingga di penjara pun Yusuf dipercaya lagi untuk boleh berjalan dengan bebas. Dan kita tahu ketika Tuhan melihat Yusuf sudah lulus, dalam tanda kutip, mentalnya benar-benar adalah mental yang kokoh, yang tidak akan mudah tergoda oleh apapun. Yusuf diangkat. Hanya dengan balik tangan. Saat dipanggil Firaun dan dia bisa jelaskan mimpi Firaun, dia jadi orang kedua di Firaun. Hanya di bawahnya Firaun. Saudara, mari kita renungkan kembali. Perjalanan yang lain, bangsa Israel. Ketika Yusuf tinggal di sana dan mereka tinggal beberapa ratus tahun, bangsa semakin besar, bangsa Israel ini menjadi budak.
Mereka tidak tahan, mereka berteriak pada Tuhan, Allah memberi penolong, Musa. Musa adalah seorang yang benar-benar, kita tahu ceritanya, bahkan awalnya bagaimana Musa ini juga mengandalkan kekuatan manusiawi. Dia tahu dia dipilih oleh Allah, dia menjadi pembebas bagi bangsanya ketika menjadi pangeran karena putri Firaun mengangkat dia jadi anak angkat. Terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan orang Mesir, dia bunuh orang Mesirnya, dia sembunyikan. Tapi yang terjadi apa? Esok harinya ketika ada dua orang Israel bertengkar, dia berusaha untuk menjadi pendamai. Satu mengatakan, apakah kamu juga akan membunuh aku seperti orang Mesir kemarin? Dan Musa hidup dalam ketakutan, dia langsung lari meninggalkan Mesir. Dari seorang pangeran, dia menjadi seorang gembala dan tinggal 40 tahun. Ini adalah Musa pada saat dia tidak melibatkan Tuhan. Sehingga dia harus melewati ujian yang lebih berat. Tapi saat dia sudah lulus, yang terjadi dia menanggapi panggilan Tuhan, pergi menjumpai Firaun, dan Firaun tidak merelakan bangsa Israel untuk dilepaskan. Karena ini adalah budak yang sangat menguntungkan. Jumlahnya kurang lebih 1 juta orang zaman itu. Dan mereka adalah budak yang mengerjakan apapun yang diperintahkan tanpa dibayar. Hanya disediakan makan dan tempat tinggal. Tapi Allah membebaskan mereka lewat 10 tulah. Kita tahu begitu banyak bencana, akhirnya Firaun mengizinkan mereka pergi. Tapi setelah mereka pergi, Firaun mengejar. Dan mereka terjebak. Depan ada laut, Teberau, Laut Merah. Belakang ada pasukan Firaun. Tidak ada jalan. Mereka terjepit. Dan disitulah bagaimana Musa yang sudah dalam tanda kutip punya relasi intim dengan Tuhan, terus menerus mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka bahkan bisa menyeberang Laut Merah itu. Tapi yang terjadi ketika mereka sampai di satu gunung dan Musa naik, berjumpa dengan Tuhan 40 hari di sana. Bersama Tuhan, bangsa Israel tidak tahan. Mereka pikir Musa sudah mati. Maka mereka minta kepada Harun untuk beri kami Allah yang bisa dilihat seperti yang di Mesir. Dan celakanya Harun mengatakan, mana emasmu semua? Dan dari emas itu dia buat anak lembu emas. Meskipun ketika mereka menyembah, mereka masih memanggil nama Yahweh. Kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, Tuhannya masih huruf besar semua. Itu berasal dari bahasa aslinya Yahweh. Ketika mereka tetap menyebut nama Yahweh, nama yang Allah kenalkan melalui Musa kepada orang Israel. Saat mereka menyembah itu, mereka tetap menyebut Yahweh, tapi yang disembah adalah patung emas, dan Allah marah. Allah mau memusnahkan bangsa ini dan menjadikan keturunan Musa penggantinya. Musa tidak mau. Saudara, terjadi satu perubahan dalam hidup orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Dia tidak hanya memikirkan kebesaran dirinya, keturunannya. Bahkan Musa kemudian menjadi pembela bangsanya. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan, oh engkau membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk membinasakan di padang gurun. Dan akhirnya Allah mau mengampuni. Kita lihat kehadiran Allah dalam hidup seseorang dan tanpa kehadiran Allah hasilnya berbeda. Dan yang terjadi adalah bangsa Israel ini sungguh-sungguh dalam tanda kutip yang dikatakan bebal. Melihat mujizat-mujizat Allah berkali-kali, masih tidak mempercayai Allah. Sehingga di padang gurun yang selalu mereka lakukan adalah saat punya kesulitan, kutuk mulai keluar. Mereka selalu marah pada Musa ketika tidak ada air.
ketika makanan dan segalanya, dan kalimatnya selalu, Musa, apakah engkau membawa kami ke padang gurun ini hanya untuk membinasakan kami? Kalau Anda baca di kitab Bilangan, mereka berkali-kali mengatakan itu, akhirnya Allah menjadi marah. Dan Allah mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa ini, aku akan menjadikan seperti yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Binasa di padang gurun. Maka yang usianya 20 tahun ke atas ketika keluar dari Mesir, semua harus mati di padang gurun. Hanya yang usianya 20 tahun ke bawah, yang kemudian 40 tahun kembali, berarti usianya 60 tahun ke bawah, itu yang bisa masuk tanah perjanjian. Kecuali 2 orang. Siapa? Betul. Yosua dan Kaleb. Karena mereka orang yang punya iman. Kita lihat Nabi Elia, oh sama. Bagaimana Nabi Elia ini punya relasi dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan disampaikan, bahkan kepada tidak akan turun hujan. Dan yang terjadi, Nabi Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Minum dari air itu, dan makanannya dikirim oleh burung gagak. Setiap pagi dan sore selalu dikirim roti dan daging. Hal yang tidak masuk akal. Karena jelas seharusnya itu dimakan oleh gagak. Tapi gagaknya justru yang jadi kurir makanan. Ya. Dan di situ Elia 1 tahun. Dipelihara oleh Tuhan 1 tahun sampai airnya betul-betul kering. Karena betul-betul Tuhan tidak menurunkan hujan. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Elia, pergi. Jumpai janda di Sarfat. Dan ketika ketemu janda di Sarfat cuma punya tepung 1 genggam dan sedikit minyak dibuli-buli. Maka Elia minta, berikan sedikit buat saya dulu. Janda itu mengatakan, tinggal ini sekali kami buat, kami makan, setelah itu kami mati. Karena sudah tidak ada makanan lagi. Mereka juga sudah tidak punya uang. Tapi Elia mengatakan, buat lebih dulu sepotong kecil untuk saya. Dan janda itu punya kasih. Ingat, kuncinya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Dan karena janda ini justru dengan tinggal sedikit ini dia masih mau berbagi, berikan itu dulu kepada Elia. Maka dia dipelihara beberapa tahun. 3,5 tahun dalam keadaan benar-benar kering, kerontang. Dan mereka tetap hidup. Karena Allah membuat tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Maka yang terjadi ketika Elia kemudian diperintahkan mengadakan, kalau boleh kita katakan zaman sekarang, pertandingan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Baal dan seterusnya, itu ada 400 dan 450, jadi 850. Mereka masing-masing buat mesbah, mulai undang dewa untuk menurunkan api. 850 dewa itu menari-nari sampai melukai dirinya, pagi sampai sore tidak terjadi apapun. Ketika sudah mulai petang, Elia mengatakan, buat lubang di sekitarnya, kasih air di sekitar mesbah itu. Bahkan korban itu disiram air juga. Dan saat Elia berdoa, api turun. Yang terjadi kemudian, dia perintahkan kepada orang Israel, karena orang Israel betul-betul mengakui bahwa inilah Allah, karena bisa menurunkan api. 850 nabi itu dibunuh. Tetapi tidak lama, esok hari ketika Isabel, ratu di Samaria itu mendengar nabinya dibunuh, marah, kirim orang ngancam bahwa Elia akan dibunuh. Dan apa yang terjadi?
Elia ketakutan. Sehari sebelumnya dia berani melawan 850 nabi di hadapan raja yang selama ini mengejar dia dan semua orang Israel. Dia berani melawan dan menang. Tapi sehari kemudian dia ketakutan hanya karena ancaman seorang wanita. Kenapa? Karena Elia mulai berpusat pada dirinya sendiri. Dia mulai ketakutan untuk dibunuh. Sehingga bahkan akhirnya dia lari, dia bahkan ngomong sama Tuhan, aku mati aja. Tapi Tuhan itu baik. Saat dia tertidur di padang gurun, diberi makan melalui malaikat. 2 kali dia diberi roti dan air, itu membuat dia bisa 40 hari jalan tanpa merasa lapar. Dan itu titik balik. Bagaimana Elia kemudian diutus Tuhan mengurapi beberapa raja yang akan menggantikan dan juga pengganti nabi, yaitu Elisa. Maka di sini kita bisa melihat sangat berbeda ketika seseorang hidup dengan melibatkan Tuhan dan tanpa melibatkan Tuhan. Persoalan yang terjadi dalam hidup selalu ada. Masalahnya adalah jangan salah fokus. Sering kita ketika punya masalah, kalau masalah kecil mungkin kita tidak terganggu karena merasa bisa mengatasi. Tapi kalau masalah itu besar, sadar atau tidak, seluruh pikiran kita, perhatian kita, tingkah laku kita terpusat kepada masalah itu. Sehingga yang terjadi tidur, bahkan mimpi-mimpi yang buruk, ketakutan. Ketika bangun sudah lelah karena istirahat tidak nyenyak, melakukan aktivitas fokusnya tetap masalah, temperamen negatifnya mulai muncul. Ini yang terjadi. Maka kita harus mulai menyadari bahwa masalah tetap akan ada dalam hidup. Tetapi jangan berfokus kepada masalah. Hiduplah berfokus kepada pengharapan yang di dalam Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Nikmati hidup saat ini. Bukan terus-menerus menoleh ke masa lalu. Menyesali seandainya dulu saya begini, seandainya seperti ini. Atau bahkan dulu begini loh, zaman sekarang ini. Saudara, mari. Masa lalu boleh menjadi pengalaman. Tetapi masa lalu bukan ukuran untuk Anda dan saya jalani terus untuk zaman ini, untuk saat ini. Kenapa? Karena setiap waktu zaman terus berubah. Sehingga Anda dan saya perlu berfokus kepada saat ini. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu sudah terjadi, bagian kita, terimalah. Jadi satu pengalaman untuk bagaimana aku bisa lebih baik, tapi fokusku adalah saat ini ke depan. Hidup dalam pengharapan Tuhan. Hidup dengan penuh syukur. Kenapa? Loh, Allah sudah menjadikan aku anaknya. Ahli waris, artinya apapun yang menjadi milik Allah, aku anaknya, boleh menikmatinya. Dia menjanjikan memberi hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia juga tahu kelemahanku ketika aku berdosa, sarana pemulihan sudah disediakan, sakramen pertobatan. Dia tahu bahwa aku ini lemah. Dalam peziaran di dunia mudah tergoda. Maka agar kuat disediakan sarana ekaristi. Di situ ada makanan untuk rohani kita. Yaitu sabda Allah dan tubuh Kristus. Tetapi apakah kita menyadari dan mensyukuri itu? Sering tidak. Sering kita hanya menjadikan itu rutinitas dan kehilangan makna. Maka kita benar-benar perlu mensyukuri ketika kita perhatikan ada begitu banyak sarana-sarana. Sarana kehadiran Allah yang memberikan rahmat, itu sakramen. Dan itu diberikan untuk Anda dan saya bisa nikmati saat-saat peziaran di dunia supaya kita bisa masuk di kekekalan. Maka ketika ada kesulitan dan segalanya, jangan mudah mengeluh. Ingat bangsa Israel. Bahkan ketika mulai mengutuki diri, menyalahkan Musa. Kita kan juga sering menyalahkan orang kiri kanan. Mengeluh.
merasa aduh bebanku kok berat ya, orang lain itu enake. Saudara, itu tidak membuat kita bebas dari masalah. Itu membuat kita maka bahkan semakin terpuruk. Aku kok jadi anak tiri. Mari kita buang itu semua. Berarti fokus kita salah. Ingat bahwa kasih Allah sudah diberikan dalam hati kita. Bersama dengan sumbernya Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Bahkan juga dengan jelas Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita percaya kepada Yesus. Kita akan memperoleh hidup kekal. Maka ujian Tuhan bagi manusia tetap ada. Tapi kita sedikit melihat dari sisi berbeda ya. Peristiwa sama dari sisi Tuhan itu dianggap menguji. Ujian Tuhan itu kalau boleh diringkas dalam dua kata adalah kasih dan kebenaran. Tidak akan pernah lepas dari kasih dan kebenaran. Yang namanya keadilan, kekudusan dan segala itu masuk di dalam. Tapi kalau mau diringkas satu kata, hanya satu kata kasih. Anda lihat di dalam 1 Korintus 13, bicara kasih. Di situ menyinggung semua. Maka ketika seseorang hidup di dalam kasih, itu ujian dari Tuhan. Apakah kita lulus atau tidak? Dilihat dari sisi Tuhan, Tuhan menguji. Tapi dari sisi iblis menggoda. Supaya Anda dan saya gagal dalam ujian itu. Tapi dari sisi kita manusia yang menjalani, bagi kita itu adalah cobaan atau godaan kalau datangnya dari si iblis atau dari kedagingan kita. Tapi kalau datangnya dari Tuhan, itu namanya ujian. Jadi itu bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari kedagingan kita, bisa datang dari orang lain. Tapi juga bisa datang dari si jahat. Maka Anda dan saya harus lulus. Dalam satu peristiwa yang sama, semua sisi ini bisa bekerja. Contoh, seseorang yang bekerja di satu perusahaan. Yang terjadi, dia sudah dipercaya oleh perusahaan itu dan dia memegang bagian keuangan. Satu saat, suaminya kemudian mulai bicara kepada si istri yang dipercaya bagian keuangan oleh perusahaan ini. Kamu kan bagian keuangan. Coba deh atur sedikit pembukuanmu supaya kita dapat uang. Itu loh, belakang rumah kita itu kan sudah bocor. Sebentar lagi ini musim hujan loh. Bisa kacau rumah kita nanti. Coba kamu atur sedikit supaya ada duit untuk memperbaiki. Saudara, renungkan kembali. Bagi si istri ini adalah godaan, cobaan. Kenapa? Karena dia punya kesempatan. Buat bon palsu dan segalanya. Dia dipercaya. Tetapi di hadapan Tuhan, ini ujian. Dia lulus enggak di dalam kejujuran, dalam hidup secara benar. Seandainya dia benar-benar melibatkan Tuhan dan Tuhan ingatkan, dia bisa berkata pada suaminya, itu bukan jalan Tuhan. Seharusnya yang kita lakukan, kita doa, minta sama Tuhan. Berarti dia lulus. Tetapi kalau dia kemudian mulai aduh ya nanti hujan, kalau hujan badai, terus bagaimana rumah ini? Saya sudah pulang kerja, sudah capek. Nanti pulang, ya saya lagi yang harus bersih-bersih karena saya ibu rumah tangga. Si iblis mulai, ya kamu kan gampang, tidak ada yang tahu kok. Buat aja kasbon palsu. Tidak ada yang tahu, bosmu sudah percaya sama kamu. Saudara, satu peristiwa yang sama bisa dari seluruh sisi. Mari kita renungkan. Termasuk yang namanya kekayaan. Ketika seseorang yang saya katakan tadi cerita pertama berlimpah-limpah kemudian mulai. Semua nyaman, semuanya tersedia. Bahkan yang menyedihkan godaan-godaan mulai datang. Satu istri tidak cukup. Ya. Mulai, terus kemudian
Yang lain juga begitu. Waktu untuk Tuhan, aduh, Tuhan baik kok. Tuhan itu kasih, dia ngerti saya capek. Doanya bolong-bolong kalau ingat aja. Saudara hati-hati, itu juga ujian loh. Ketika Tuhan memberikan kelimpahan dan segalanya, mari kita lihat lebih lanjut. Bagaimana untuk melibatkan Tuhan? Dalam hidup kita tidak ada jalan, kita perlu iman. Ibrani 11 ayat 6 kita baca bersama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman kita tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Iman yang bertumbuh, tema kita adalah kepercayaan seseorang terhadap Tuhan yang dari waktu ke waktu semakin besar. Ini iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh lewat ujian adalah iman percaya seseorang terhadap Tuhan yang semakin besar setelah melewati berbagai ujian dalam hidup. Oke, itu cuma sekedar melengkapi. Masalah akan menjadi beban yang berat jika dihadapi tanpa Tuhan. Akan frustrasi, stres. Kenapa? Karena mau dipikul sendiri. Sedangkan diri terbatas. Kita hanya ciptaan. Banyak hal-hal di luar kemampuan kita. Maka kalau kita mau memanggul sendiri, kita akan stres. Tetapi ketika masalah itu datang dan kita menghadapinya bersama Tuhan, masalah itu bisa berubah menjadi berkat. Mengapa? Mengapa? Mari kita lihat apa yang difirmankan Tuhan melalui Paulus, Roma 8 ayat 28, kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa Paulus berani mengatakan ini? Apakah hidup Paulus mulus-mulus saja, semuanya baik-baik, sehingga dia mengatakan seperti ini? Nanti kita lihat di dalam surat yang dia tulis kepada umat di Korintus. Tapi sebelum itu saya tanya, apa yang paling ditakuti orang? Orang paling takut apa? Takut apa? Orang paling takut mati. Orang paling takut mati. Dan kita lihat, Yesus berasal dari Allah ketika menjadi manusia, dia juga harus 100% manusia. Karena manusia pertama Adam sudah menyerahkan diri kepada godaan si jahat dan jatuh dalam dosa. Maka Allah mengirim Adam yang kedua. Kalau kita lihat di dalam Roma, Yesus disebut Adam yang kedua. Bagaimana menjalani hidup di dalam keterbatasan manusiawi, tapi tetap bisa berkenan kepada Allah. Dan saat Yesus menjadi manusia, dia harus 100% manusia dengan segala kemanusiawiannya. Bisa senang, bisa sedih, bisa marah saat bait Allah disalahgunakan, sedih saat Lazarus sahabatnya meninggal, dan dia juga takut mati. Saat di taman Getsemani dia tahu sebentar lagi dia harus mengalami kematian yang mengerikan, dan tubuh jasmaninya menolak. Tubuh jasmaninya menolak. Tapi kita belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Berdoa. 3 kali dia berdoa. Maka kita bisa belajar dari situ. Bagaimana dalam doa pertama Yesus mengatakan, ya Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalu dariku. Artinya ketika Anda dan saya punya masalah, kita juga boleh datang minta pertolongan kepada Allah yang sudah jadi Bapa kita. Tapi sering doa kita beda dengan Yesus. Doa kita sampai di situ titik. Sedangkan doa Yesus masih koma. Ada lanjutannya. Bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Yesus tidak tahan dengan ketakutan itu sehingga dia butuh dukungan muridnya. Dia temui muridnya, muridnya tertidur. Dia bangunin, tinggalkan satu pesan supaya berdoa. Dan setelah itu Yesus berdoa kembali. Dan doanya yang kedua dan ketiga sudah berubah. Tampaknya Yesus sudah mendapat jawaban dari Allah. Sehingga dia katakan,
sekiranya cawan ini lalu dariku karena aku meminumnya, terjadilah kehendakmu. Yesus tidak lagi minta untuk dilewatkan dari penderitaan. Tetapi dia berani menghadapi penderitaan itu karena itu keputusan Allah. Dan kita tahu, kematian pun Allah mampu ubah menjadi kebaikan. Kematian Yesus mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Masalah Anda dan saya belum sampai urusan kematian. Maka apa sulitnya Allah mengubah itu menjadi kebaikan. Asal Anda dan saya memenuhi syaratnya, yaitu mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Allah memberikan itu melalui Paulus, dan Paulus begitu yakin. Kenapa? Karena ternyata Paulus pun hidupnya penuh dengan penderitaan. Sehingga lewat berbagai penderitaan itu dia lihat bagaimana Allah benar-benar campur tangan. Kita baca bersama 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita lihat penderitaan Paulus luar biasa loh. Tapi dia tetap berani mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang kita lihat apa yang Paulus katakan berkaitan dengan penderitaan, dengan cobaan. Roma 5 ayat 3 dan 4 kita baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari pengalaman Paulus, bahkan kesengsaraan itu dia bermegah. Loh, sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena manusia secara umum takut ketika ada mengalami kesengsaraan dan segalanya. Berusaha untuk menghindari, tapi Paulus mengatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Jadi kemegahan kita sebagai anak Allah bukan hanya saat semuanya terpenuhi, semuanya berkelimpahan, tercukupi, aman dan segalanya. Tetapi termasuk ketika ada dalam kesengsaraan, Paulus mengatakan kita pun bermegah. Kenapa? Karena lewat peristiwa itu pun Allah mengubah mendatangkan kebaikan, sehingga membuat kita menjadi orang yang tekun, pantang menyerah, tahan uji, sehingga pengharapan di dalam Allah menjadi kenyataan. Kita lihat santo yang lain. Yakobus, apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bersama-sama? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kurang suatu apapun. Saudara, Yakobus mengatakan pencobaan, anggap itu suatu kebahagiaan. Aneh. Tapi itu adalah pengalaman yang dia sudah lewati. Dan disitulah Anda dan saya perlu belajar. Sekarang kita lihat satu santo lagi, Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Petrus mengatakan saat mengalami itu, bergembiralah meskipun saat itu kita berduka. Karena penderitaan yang sedang terjadi. Tetapi jangan menyerah dengan rasa duka. Bergembiralah. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar di ayat yang lain. Kenapa? Karena nanti upah terbesar adalah pada saat Yesus datang. Kapan Yesus datang? Bersama-sama ketika kedatangan Tuhan kedua kalinya. Yang beriman akan diangkat dan dimuliakan. Tetapi kalau saat itu belum datang, Yesus akan datang setiap pribadi pada saat hari baik kita. Yaitu ketika kita meninggal di dunia ini dan harus masuk kekekalan. Disitulah upah terbesar bagaimana Anda dan saya memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan. Maka Petrus mengatakan berbahagialah saat mengalami penderitaan itu. Bagaimana bisa melewati ujian bersama Tuhan ini? Ada beberapa hal, kita akan belajar 5 hal. Pertama adalah percaya total. Ibrani 11 ayat 6. Sering masalah kita dibuat oleh iblis tidak percaya. Mana buktinya? Firman Tuhan enak didengar, kenyataannya hidup pun enggak. Bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi masalahnya adalah kita melakukan bagian kita enggak. Itu yang sering kita gagal. Maka agar kita tahu dan tidak pernah meragukan, tidak ada jalan lain, Anda dan saya perlu baca firman. Karena tanpa baca firman, bagaimana Anda dan saya tahu janji-janjinya? Bagaimana campur tangan Allah terhadap tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Maka baca firman, Lexio Divina setiap hari. Renungkan firman dan lakukan. Ada 4 tahap. Tahu firman. Setelah kita tahu firman, langkah kedua, percayai firman itu. Langkah ketiga, ambil keputusan sesuai kehendak Tuhan. Dan yang keempat, yang penting, lakukan. Ada orang yang mengatakan, aku tahu firman. Tapi dia tidak mengalami karena 3 yang lain tidak dilakukan. Ada yang mengatakan, aku percaya, tapi mana tidak terjadi? Karena dia tidak melakukan bagian yang ketiga dan keempat. Ambil keputusan dan lakukan. Harus 4 lengkap terjadi. Mari, kalau si jahat menggoda, saat beban berat, Tuhan katanya kasih. Mana bukti kasihnya kepadaku? Lihat salib Yesus. Korpus setiap rumah kita ada. Lihat. Itulah bukti kasih Yesus untuk kita. Ketika Anda dan saya melihat itu dan kita kemudian berani mengatakan inilah kasih Tuhan kepadaku. Dia mau mati di salib aku agar aku punya hidup yang baru. Hidup di dalam segala kelimpahannya. Dan Anda akan mengusir si jahat itu menipu dalam pikiran. Renungkan. Anda harus berani mengucapkan itu. Nanti kita lihat itu di dalam praktek yang terakhir. Seorang pendusta tidak akan pernah mau mati di salib hanya agar dustanya bisa dipercaya. Dan Yesus tidak. Itu bukti kasih. Yang pertamanya percaya total. Yang kedua, jiwa perlu diperintah. Ini yang Anda dan saya perlu lakukan. Mazmur 42 ayat 6 kita baca bersama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Saat jiwa kita karena kelemahan manusiawi mulai takut, khawatir, itu normal. Tetapi kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan inti jiwa adalah roh. Dan roh inilah yang Anda dan saya perlu beri makan supaya kuat. Lewat firman dan ekaristi. Dan kemudian ketika jiwa ini dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketakutan, jiwa yang diperintahkan. Saat khawatir, takut, jangan biarkan justru kita terhanyut. Kenapa? Karena semakin Anda berpikir
fokus masalah, tidak tahu jalan keluar, semakin khawatir, nanti masalahnya kelihatan semakin mengerikan, menjadi raksasa. Dan bagaimana dengan diri kita semakin kecil, bagaimana dengan Tuhan kita juga kecil. Buktinya apa? Buktinya kita takut. Itu menunjukkan kita tidak percaya sama Tuhan. Maka yang ketiga adalah Anda perlu ungkapkan harapan Anda pada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sangat jelas. Firman Allah melarang Anda dan saya khawatir. Tetapi celakanya banyak kita menjalani hidup justru firman ini dibalik. Apa yang sering dilakukan? Aku khawatir tentang apapun juga. Lula konyol toh. Firman Tuhan melarang kita khawatir tentang apapun. Tapi banyak anak Allah yang hidupnya dibalik. Khawatir tentang apapun juga. Dan Allah bukan cuma melarang, Allah tunjukkan jalannya. Bagaimana supaya tidak khawatir? Kalimat selanjutnya adalah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Artinya, bahwa Anda dan saya ketika khawatir, Anda dan saya harus berani membuang kekhawatiran itu dan datang pada Tuhan. Tuhan yang bagaimana sih? Allah yang menciptakan semua ini. Hanya dengan berfirman alam semesta terjadi. Dia tahu semua yang lalu saat ini maupun nanti. Dia punya kuasa untuk mewujudkan firman-Nya terjadi. Dan dia adalah kasih. Dan bukti kasihnya jelas. Yesus sudah diberikan mati. Supaya aku bisa hidup sampai di kekekalan. Maka kepada Allah seperti inilah aku datang. Dan ketika aku datang kepada Dia, aku boleh ungkapkan apa yang aku inginkan. Firman Allah mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tidak dikatakan Anda hanya boleh minta yang rohani. Tidak. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Artinya Allah ingin Anda dan saya sebagai anaknya berani punya mimpi besar. Mimpi besar apa yang Anda inginkan untuk hidup pribadi Anda, keluarga Anda? Mimpi besar apa yang Anda inginkan untuk terjadi dalam pekerjaan Anda, keuangan Anda, dalam pelayanan Anda dan seterusnya? Ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai sana. Perlu ditutup dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur mengingatkan kita. Iya Tuhan, terima kasih. Dulu ketika anakku sakit, bahkan kemudian karena virus, dokter mendiagnosa jantung hanya berfungsi tinggal 26%. Tapi engkau campur tangan dengan luar biasa. Engkau atur ketemu dengan dokter-dokter tertentu, bahkan menerima sakramen perminyakan. Dan dia boleh disembuhkan. Saudara, itu terjadi dengan anak saya sekitar 6 tahun lalu. Begitu juga ketika dalam keuangan, kesulitan, oh iya aku pernah ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat aku dalam keadaan terpuruk ditipu orang, minus. Besok makan apa, belum tahu. Tapi aku melihat engkau campur tangan memelihara hidupku. Sehingga semuanya boleh terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saat Anda dan saya mulai mengucap syukur, kita diingatkan kembali campur tangan Tuhan di waktu lalu. Tapi tidak cukup syukur hanya masa lalu, tapi juga masa depan. Janji-janji Tuhan dalam Alkitab banyak untuk masa depan bagi kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan kemenangan itu melalui iman. Maka saat terpuruk, terima kasih Tuhan, engkau janjikan aku kemenangan. Termasuk dalam hal ini karena aku percaya kepadamu. Ucapkan. Anda lihat itu tadi bagian yang kedua. Firman itu perlu diucapkan. Jiwa perlu diperintah. Yang keempat, ini yang Anda perlu jalani dalam hidup sehari-hari. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Loh, lah kalau lagi punya kesulitan, kalau lagi berduka, masa disuruh bersukacita? Saya pernah
Ada yang mengatakan, itu munafik katanya. Ya, tapi coba baca di kitab Yehezkiel. Yehezkiel mengatakan apa? Sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanmu. Artinya, sukacita kita bukan karena ini lagi menderita atau berduka terus disuruh bersukacita. Enggak. Tapi sukacitaku adalah sukacita di dalam Tuhan. Kalau itu meninggal di dalam Tuhan, aku bersukacita karena aku tahu dia dibebaskan dari dunia ini, dari penderitaan, dan sekarang berbahagia menikmati janji Tuhan. Sukacita di sana. Bukan karena meninggalnya, tapi karena janji Tuhan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, disitulah Anda dan saya perlu bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa. Karena berdoa membuat aku terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Sepanjang hari, siang, panas enggak? Panas. Yang kita lakukan apa? Supaya enggak kepanasan, cari ruangan yang ber-AC itu. AC-nya nyala, diembus, dingin. Ketika Anda dan saya berelasi dengan Tuhan, apapun yang ada pada Tuhan akan mulai tertransfer pada kita. Dan ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang Anda dan saya perlu jalani. Dan yang terakhir, ini yang terpenting. Kita melakukan semua itu dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus, Lukas 4 ayat 1. Setelah dibaptis, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan kita tahu di sana Yesus dicobai dan Yesus menang. Dua pertanyaan penting yang Anda dan saya perlu terapkan terus-menerus dalam menjalani hidup. Melibatkan Roh Kudus, pertanyaan pertama adalah, Roh Kudus, apa yang aku bisa belajar? Dari setiap peristiwa, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita bisa belajar agar kita bisa menjadi lebih bijak. Yang kedua adalah, Roh Kudus, apa yang perlu aku lakukan? Dari peristiwa itu, oh iya ternyata aku salah, ya doa minta ampun. Kita tahu kesalahan, karena ini kita tidak akan mengulangi lagi. Dan tindakan yang perlu dilakukan. Dua hal itu terapkan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah aku melakukannya? Oke, kita ulang sejenak 5 hal penting untuk keterlibatan Tuhan. Yang pertama adalah percaya total. Yang pertama adalah percaya total. Yang kedua adalah, masih ingat? Jiwa kita diperintah. Jangan biarkan kesedihan, ketakutan menguasai. Kenapa? Karena harus tunduk kepada roh. Maka agar roh kita kuat untuk memerintah jiwa, Anda dan saya perlu punya relasi dengan Tuhan. Oke. Dan ini sikap hidup sehari-hari, lakukan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Mau mengalaminya? Praktekkan. Mari kita tutup mata kita sejenak, renungkan kembali. Perjalanan hidup kita tidak mulus. Ada saat-saat kita mengalami kegembiraan karena berbagai peristiwa. Tetapi ada saat-saat masalah yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Juga ada hal-hal negatif yang masih membelenggu diri kita. Renungkan kembali perjalanan hidupmu. Bagaimana agar setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupku tidak terlewat dengan sia-sia atau bahkan mendatangkan akibat yang merugikan. Firman Tuhan mengatakan, libatkan Tuhan dalam seluruh sisi hidupmu. Sudahkah engkau melakukannya? Jika sudah, bersyukurlah. Jika belum, mintalah ampun saat ini. Dan buatlah komitmen baru bahwa engkau akan libatkan Tuhan dalam seluruh sisi hidupmu. Sudahkah engkau mempercayai Dia secara total?
Jika saat-saat ada keraguan muncul, si jahat menipu, membuat engkau ragu, mintalah ampun. Buatlah komitmen baru bahwa engkau tidak akan pernah meragukannya lagi. Dan jika si jahat menggoda, katakan, aku akan melihat ke arah korpus. Dan dengan keras mengatakan, ini bukti kasih Yesus bagiku. Kalau dia saja mau mati bagiku agar aku tidak berakhir di neraka, maka Tuhan pun akan menolong aku dari masalahku ini. Jika kekhawatiran masih sering membelenggu, menguasai dirimu, saat ini perintahkan. Bahkan dengan kalimatmu sendiri, engkau boleh ungkapkan itu. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau gelisah dan khawatir dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Engkau bisa ganti dengan kata-katamu sendiri. Mengapa engkau khawatir dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur karena Dia telah menjadi Bapaku dan akan memberikan yang terbaik kepadaku. Ikuti gerakan hatimu, karena Roh Kudus akan meletakkan kata-kata itu di dalam dirimu. Dan ucapkan itu saat ini. Apa yang masih menjadi pergumulanmu? Perintahkan jiwamu, meskipun dengan suara pelan. Setelah itu datanglah kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapanmu? Mimpi besar apa yang kau rindukan untuk terjadi dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaan, keuangan, dan seluruh sisi hidupmu yang lain? Berbicaralah saat ini kepada Tuhan. Tolong para pendoa berkeliling, ikut membantu mendoakan. Datanglah kepada Tuhan saat ini. Ungkapkan apa yang menjadi mimpi besarmu. Dan setelah engkau menyampaikan dalam doa dan permohonan, tutup dengan ucapan syukur. Bersyukurlah atas kasih-Nya, pertolongannya di waktu-waktu lalu. Pendoa akan berkeliling mendoakan Anda, menyentuh Anda. Jangan pedulikan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Para pendoa akan mendukung Anda dengan berkeliling mendoakan Anda. Teruslah bercakap-cakap dengan Tuhan. Sudahkah selama ini Roh Kudus engkau izinkan memimpin hidupmu? Jika sudah, bersyukurlah. Jika belum, mintalah ampun. Karena sering kehadiran Roh Kudus kita lupakan. Mintalah ampun kepada Allah Roh Kudus. Dan buatlah janji bahwa engkau tidak lagi akan pernah melupakan kehadirannya dalam hidupmu. Dan engkau akan libatkan Dia dalam seluruh sisi hidupmu.
Kami percaya Tuhan saat ini kasih-Mu mengalir deras Tuhan dalam hati kami. Kami mau mengimani Tuhan bahwa Engkau memperbarui hati kami Tuhan saat ini. Sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami alami, setiap pergumulan kami, setiap masalah kami mau melalui bersama Engkau Tuhan. Kami tidak mau melakukan apapun tanpa Engkau. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang selalu berpengharapan akan Engkau, yang selalu bersukacita, dan kami mau terus menjalin relasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh kami terus rasakan. Dan terus Tuhan, Kau mau tegur kami melalui setiap firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau mempunyai komitmen yang baru. Kami mau terus berelasi dengan Engkau. Dan kami mau terus jalani hari-hari kami bersama Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau mengalami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan karena Engkau sudah selalu memberikan yang terbaik